Ayo ngapain? Halo guys, selamat datang di podcast Hayo Ngapain. Oke, kali ini di konten pertama ini, podcast pertama, kita nantinya bakal membahas Pigma itu apa. Karena ini kan YouTube channel Pigma Studio. Masa iya sih teman-teman nggak tahu Pigma itu apa kan? Nggak banget kan? Oke, kali ini saya mendatangkan bintang tamu yang tentunya tahu banget seluk-beluk Pigma itu seperti apa. Ini dia Kak Aulia Iska. Yeay. Oke, biar teman-teman kenal nih, jadi Kak Iska kenalan dulu dong. Boleh kenalan dulu. Kenalannya gimana nih? Kenalan, misal alamatnya di mana, namanya siapa, jabatan di Pigma itu apa, mungkin statusnya apa, ya. Oke. Apa jomblo, ya. Ya, mantap. Oke guys, kenalin dulu nih. Saya Aulia Iska dan teman-teman tuh biasa manggil saya tuh Iska. Di Pigma saya menjabat sebagai bendahara, tapi bendahara bukan bendahara yang galak yang suka minta uang kas terang-terangan gitu, tapi Dia sukanya itu- mode Kedip-kedip gitu, kedip-kedip. Iya. gede banget. Saya nggak bisa nih. Oke, lanjut. Udah nih kenalannya. Status alhamdulillah masih kepemilikan orang tua, jomblo dari lahir. Alhamdulillah. Oke. Mungkin nih ya dari teman-teman di sana belum tahu apa sih itu Pigma kayak gitu. Ya mungkin kita nih pasti tahu Pigma itu apa, dari mana, terus terbentuknya itu seperti apa. Nah mungkin dari teman-teman di sana kan belum paham nih Pigma itu apa, singkatan dari apa. Bisa diceritakan nggak Iska? Pigma sendiri kan punya singkatan tuh, Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa. Oke. Pigma itu merupakan suatu organisasi yang dibentuk dari program KKB. KKB itu apa? KKB sendiri itu merupakan pendudukan dan keluarga berencana. Dengar tuh. Pigma itu dikelola oleh, dari, dan untuk mahasiswa. Pigma sendiri itu merupakan nama generik. Nah, nama generik itu dikarenakan untuk menarik minat mahasiswa untuk datang ke Pigma, entah itu untuk curhat atau sharing ataupun malah mereka ingin bergabung. Jadi tahu tuh di dalam Pigma tuh kita mau ngapain aja. Nah, Pigma juga itu menampung semua program PKBR atau penyiapan pendidikan keluarga berencana pada remaja gitu. Gitu ya? Iya. Oke, bisa didengarkan, bisa ditangkap tadi. Pokoknya ini ilmunya kelotok banget kayaknya ya. Kelotoknya sampai pusing. Lupa apa itu yang Oke. ngomongin. Saya itu pernah ya, selain dengar kata Pigma, saya itu juga pernah dengar Pig Air. Nah, bedanya Pig Air sama Pigma itu apa? Dari namanya aja udah jelas beda. Ya takon aja. Ceritakan mungkin ya dari teman-teman itu ada yang kurang paham nih Pigma, bedanya Pigma sama Pig Air itu apa sih gitu. Kalau bedanya Pigma sama Pig Air, dari namanya itu udah beda. Pig mahasiswa sama Pig remaja. Oh, Terus- R-nya itu remaja. Iya, Oke. Pig Air itu Pig remaja. Jadi Pig Air itu tuh biasanya dikelola oleh remaja-remaja desa setempat. Nah, itu mereka juga udah dapat pelatihan-pelatihan tersendiri tentang program keluarga berencana dan pendudukan. Terus Pigma kan dikelolanya oleh mahasiswa. Iya. Nah, itu mahasiswanya juga harus mahasiswa kampus setempat. Nggak boleh tuh dari mahasiswa kampus-kampus lain ikut gabung di Pigma kampus setempatnya. Dari tetangga nggak boleh gabung ke sini Nggak nih? boleh. Oke, iya. Terus nama Pigma itu kan dipilih sesuai dengan apa namanya tuh ketentuan sama dunia mahasiswanya tuh. Kalau Pig Air sendiri tuh ada banyak banget namanya, bisa Pig Air untuk remaja masjid, terus Pig Air buat gereja tuh, buat yang non muslim gitu kan. Terus Pig Air sendiri juga itu biasanya ada campur tangan dari pengurus-pengurus kampung KB gitu. Biasanya kan kerjasama tuh kayak gitu sih. Oke. Jadi intinya itu kalau misal Pigma itu di kampus ya. Iya. Tapi kalau misal Pig Air itu di desa-desa yang setempat gitu. Oke. Dari manfaat Pigma itu apa sih sebenarnya? Kan setiap organisasi kalau misal didirikan itu pasti ada tujuan dan manfaatnya. Iya. Nah itu tujuan dari Pigma itu sendiri apa?
tujuan Pikma. Selama hampir setahun ya saya ikut Pikma. Pikma STIE Putra Bangsa. Siap. Pikma kan memberikan sarana tuh, tempat bagi mahasiswa untuk datang, untuk curhat, untuk sharing apa itu masalahnya gitu kan. Saya sendiri tuh mendapatkan manfaat. Jadi pas saya lagi pusing banget tuh, entah masalah mata kuliah, entah masalah sama dosen, entah masalah pribadi. Sama doi? Iya. Gak punya doi, mana? Jomblo. Oke. Nah, itu saya tuh curhat sama teman-teman di Pikma. Terus nanti juga kita juga bisa minta solusi tuh. Dan jangan khawatir, di Pikma insya Allah rahasia banget, gak ada yang tahu. Paling yang tahu ya cuma orang-orang dalam Pikma itu. Terus gimana sih ya? Dari Pikma sendiri, selain dari manfaat yang kita terima, dapat solusi, dapat saran, di Pikma juga kita sharing berbagai macam materi, entah itu mulai dari dunia remaja, permasalahan remaja, entah itu pacaran, yang punya masalah sama pacar bisa cerita di situ. Terus kita juga di Pikma belajar tentang seksualitas, reproduksi. Di sini jangan ada yang berpikir, ih kok belajarnya kayak gitu sih, kok sharingnya kayak gitu. Enggak, emang tuh dunia Pikma tuh seperti itu gitu loh. Iya betul banget. Jadi kalau misal di Pikma itu bahas apapun, misalnya ya, kalau orang-orang awam itu ih seru banget sih gitu kan. Biasanya kalau kita itu bahas-bahas tentang mungkin sistem reproduksi, terus mungkin apalah yang berkaitan dengan reproduksi wanita ataupun perempuan, itu biasanya orang di luar sana itu mendengarnya ih risih ya telinganya. Tapi kalau sebenarnya itu di remaja-remaja itu sangat penting pendidikan seperti itu. Obrolan tentang seksualitas itu penting. Jangan sampai orang tua nih di luar sana itu menganggap hal itu tabu ya. Itu penting sekali untuk pendidikan kita sebagai remaja gitu ya. Oke, lanjut. Kalau misal struktur organisasi kayak gitu, di sini di Pikma bisa dijelasin nggak itu struktur organisasinya kayak apa? Kalau tadi kan mbaknya jadi bendahara, iya. Kalau dari struktur organisasi Pikma STIE Putra Bangsa sendiri, struktur inti jelas ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris sama bendahara. Kayak organisasi lainnya. Iya, itu sama, dan itu nggak perlu dijelasin lah ya, udah paham banget kayak apa. Terus untuk masing-masing divisinya itu ada pendidik sebaya, terus ada konselor sebaya, terus ada bidang administrasi, ada bidang program kegiatan sama humas. Nah, ya. Kalau misal dari 5 itu ya, 5 divisi, kalau yang 3 itu administrasi, terus tadi humas sama bidang kegiatan. Itu pasti udah teman-teman bisa paham. Oke, dari 2 ini, pendidik sebaya sama konselor sebaya itu bedanya apa sih Kak Iska? Bisa dijelaskan? Perbedaan pendidik sebaya sama konselor sebaya. Dari pendidik sebaya sendiri itu kan di depannya udah ada kata pendidik. Itu artinya kita mengedukasi kepada teman-teman dan masyarakat tentang triad KKR. Nah, triad KKR sendiri itu ada 3, ada nafsa, seksualitas sama HIV/AIDS. Jadi kita memberikan informasi, menjelaskan kepada mereka tentang bahaya-bahaya ketika kita melakukan seksualitas, terus HIV/AIDS sama narkoba itu sendiri. Terus kita juga menjelaskan resiko apa sih ketika kita mendekatkan diri kepada 3 hal tersebut. Resiko terbesar apa yang akan merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan teman-teman mereka, orang lain gitu. Oke, jadi intinya dari pendidik sebaya ini itu mengedukasi teman-teman di Pikma gitu ya. Ataupun mungkin masyarakat yang ada, mungkin kita juga melakukan apa itu namanya kayak sosialisasi gitu, melakukan edukasi ke masyarakat mungkin ya. Oke. Selain ke anggota juga ke masyarakat bisa jadi kayak gitu. Terus kalau untuk konselor sebaya, dari 2 kata itu kan yang terdepan ada konselor itu bisa disebut juga dengan konseling. Jadi intinya itu konselor sebaya itu tugasnya untuk memecahkan masalah, memberikan solusi kepada teman-teman yang cerita kepada kita, yang curhat kepada kita tentang masalahnya. Di situ kita memberikan arahan, konseling, dan intinya itu pemecahan masalah. Gimana sih cara mereka untuk menghadapi masalah tersebut? Jangan misal gara-gara putus cinta jadi bunuh diri. Enggak banget tuh.
Aduh. alay banget, anak alay banget. Serem. Itu serem banget gitu. Gitu sih. Oh gitu ya, jadi intinya itu di Pikma itu kayak BK-nya Mahasiswa. mahasiswa. Iya. Oke, kalau misal di SMK, SMP gitu kan SMA ada kan BK. BK, bimbingan Konseling. konseling. Nah, kalau di sini di Pikma di kampus itu Iya. kalau misal teman-teman mahasiswa ada masalah bisa datang ke Pikma. Nah. Betul sekali. Jadi kayak gitu ya. BK-nya mahasiswa. Tapi kalau masalah itu membahas yang konseling-konseling itu ya, kalau dilihat dari masyarakat ST Putra Bangsa itu udah aktif apa belum sih? Kalau konsultasi ke sini, datang ke sini curhat kayak gitu. Kalau dilihat dari mahasiswanya sendiri ya, kayak minat rasa tertariknya untuk datang ke Pikma aja tuh masih kurang ya. Mungkin mereka tuh lah nanti kalau aku cerita ke sana masalahku jadi tersebar ke sana gitu. Oke. Mungkin mereka juga mikirnya mungkin mereka lebih dari usia lebih tua dari anggota-anggota Pikma di sini ya. Iya. Tua. Maaf ya. Jadi mereka tuh masa aku curhat sama anak kecil sih? Nanti Iya. ngasih solusinya malah bukan ngasih solusi malah nambah masalah kayak gitu sih. Mungkin rata-rata dari mereka yang enggan untuk datang ke Pikma karena itu. Karena mungkin pikiran itu kurang mempercayai kita Iya. gitu ya. Tapi padahal kalau misal pun dia mencoba curhat ke sini pasti kita dengarkan. Ya minimal kita menjadi pendengar yang Iya. baik kayak gitu ya. Oke. Tapi kalau misal dari mahasiswa itu belum aktif tapi maksudnya masih ada lah beberapa mungkin yang kesini. Ada 1, 2, 3 mahasiswa ada yang datang ke sini minta solusi, minta saran kita juga ada yang cuma minta didengarkan juga ada. Ya setidaknya masih berjalan lah ya, Iya. walaupun belum optimal gitu. Oke. Kalau kegiatan kita bahas itu ya, kegiatan Pikma. Iya. Biasanya kalau organisasi itu kan pastinya punya program kerja. Nah, Iya. kalau Pikma sendiri itu apa programnya? Program kerja Pikma Putra Bangsa. Dari program kerjanya itu ada pertemuan rutin setiap minggu di hari Jumat. Itu jamnya kita menyesuaikan anak-anak ini bisanya jam berapa. Dari pertemuan rutin itu kita sharing materi, semua materi yang bisa kita sharing di situ kita share. Terus ada kegiatan tahunannya kayak peringatan hari HIV/AIDS dunia. Terus proker tahun ini ya dari Menteri Pikma sendiri tuh ada sosialisasi kesetaraan gender. Iya, betul. Cuma karena ada hambatan dari pandemi corona ini ya belum terlaksana. Nah, itu Gitu sih. karena memang kalaupun online mungkin agak sulit ya. Masanya juga sulit. Oke. Kalau itu yang tadi dijelaskan, yang pertama itu programnya mingguan. Iya, mingguan. Nah, itu pertemuan rutin. Yang ngasih materi itu siapa? Untuk pemateri kita nggak sekarang cuma itu orang-orang itu aja ya. Kita biasanya manggil tuh dari Menteri Pikma yang tahun sebelumnya ataupun STI kan punya duta genre tuh. Nah, oke. biasanya mereka juga ngisi di sini di Pikma gitu. Terus dari teman-teman Pikma atas sebelumnya, senior juga biasanya sering sini ngisi materi sih gitu. Kalau pembina sendiri? Pembina sendiri sih udah pernah kayaknya sekali, mungkin pas saya nggak ikut gitu, nggak berangkat. Kalau pembina Pikma ini lumayan aktif ya? Aktif, Kalau yang aktif saya tahu. sekali Ya, gitu. betul. Kalau pertemuan itu aktif ya, Iya. ikut kumpul gitu ya. Ikut kok. Oke. Dari kegiatan itu yang tadi, yang kedua itu peringatan Hari HIV/AIDS. Dari itu HIV/AIDS. kegiatannya apa aja? Dari kegiatan tahunan peringatan Hari HIV/AIDS dunia, kita program yang pasti itu bagi-bagi bunga. Terus di situ kita juga di bagi-bagi bunga itu kita juga ada donasi untuk disalurkan ke penderita HIV/AIDS. Terus tahun kemarin kita dilaksanainnya tuh setiap tahun biasanya itu di alun-alun di depan gedung DPRD, alun-alun di situ. Terus apa lagi ya? Itu sosial eksperimen. Nah, sosial eksperimen kemarin kita berhasil gitu sih bukan datengin gimana ya bahasanya. Tapi ya kalau teman-teman pengen tahu itu besok
di-upload lah ya di YouTube channel kita. Insya Allah besok ditunggu aja sosial eksperimen pertama Pikma Putra. Wede. Jalan-jalan nih ya. Oke. Udah itu propernya. Iya udah. Oke. Selanjutnya mungkin ini kan sudah akhir periode mungkin ya. Iya, akhir periode bentar lagi kan periode lagi. Mantap. Dapat anak-anak baru lagi. Sedap. Jadi kalau mungkin periode selanjutnya kayaknya kita geraknya online ya. Online. Daring. Jadi pertemuan rutin pun kita harus online berarti Iya. ini ya. Oke. Kalau gerakan atau kegiatan dalam waktu dekat itu apa sih Kak Iska? Kegiatan dalam waktu dekat kita itu besok bekerja sama dengan KPA. KPA itu apa? KPA itu Komisi Penanggulangan AIDS. Nah, di situ besok kita ada kegiatan menyalurkan sedikit bantuan. Nah, bantuan itu kita hasilkan dari yang peringatan hari HIV AIDS tahun kemarin tuh 2019 kita salurkan kepada anak-anak penderita HIV AIDS. Ya, kenapa kita sasarannya ke anak-anak? Karena mungkin anak-anak itu lebih membutuhkan ya, karena mereka juga korban dari Bukan orang tuanya pelaku mungkin gitu ya, ya. bukan pelaku secara langsung. Iya, korban. Jadi kita lebih milih ke anak-anaknya daripada ke orang tuanya gitu. Itu kegiatan dalam waktu dekat, Iya. kerjasama sama KPA. Oke. Kalau rencana kedepannya nih, kedepannya setelah periode ini berakhir, rencana periode selanjutnya itu apa kira-kira? Harapan saya pribadi. Iya, harapan Kak Iska. Iya. Mantap. Dia jadi 2 periode. 2 periode, 1 periode aja deh. Oke, lanjut Kak. Harapan saya untuk kedepannya gitu ya. Kan pandemi corona ini kan nggak tahu kapan berakhirnya. Jadi untuk pertemuan rutin kita diharapkan bisa dilakukan secara online, daring, entah itu melalui grup WhatsApp ataupun media-media sosial lainnya. Yang penting kegiatan pertemuan rutin kita tuh dapat dilaksanakan, sharing-sharing materinya dapat dilaksanakan. Terus untuk periode selanjutnya diharapkan ini kan pertama kalinya tuh ada Pikma Studio gitu kan. Jadi diharapkan untuk teman-teman selanjutnya tuh pertahanan ini kalau bisa lebih dikembangin lagi gimana-gimananya. Terus ya harapan terbesarnya juga untuk teman-teman yang kurang aktif di Pikma, bukan kurang aktif sih ya, mungkin mereka punya kesibukan lain gitu kan. Kalau dia juga cuma semangatnya cuma di awal-awal. Jadi ayo kita kembangin Pikma sendiri. Ini juga Pikma kita kemajuan dan perkembangan Pikma juga dari kita kan. Iya betul, dari anggota untuk anggota. Iya, dari anggota untuk anggota, jelas itu ya, bukan dari kita untuk orang lain. Untuk orang lain juga iya pastinya sih. Curhatnya lama banget Mbak. Ya gitu saya. Intinya semoga Pikma Studio ini tetap bisa berjalan di periode selanjutnya dan selanjutnya lebih berkembang lagi gitu. Oke, mungkin ya karena ini durasinya udah cukup lama banget. Jadi teman-teman mungkin boring banget ya dengerin kita ngoceh terus nih. Kak Iska lagi ngomongnya lancar juga. Ini ngobrol ya, bukan saya marah-marah sama Medika ya. Mohon maaf. Iya, itu notasinya Gak punya rem. Oke, mungkin itu perkenalan Pikma cukup sampai sini ya. Kalau misal besok ada ya sharing-sharing lagi, kita bisa berjumpa lagi Kak Iska. Oke guys, cukup sekian mungkin perkenalan dari Pikma ini. Dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Dan pastinya kita bakalan ngedatengin bintang tamu yang spesial dan pastinya sangat mempunyai wawasan yang luas. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe.